Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri serta memperkenalkan diri. Terima kasih. Warta Lisan Minggu 15 Juni 2025. Kebaktian GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Upaja Nathanael Katompesi, Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani oleh Bapak Dwi Susanto, Bakal Jemaat Pinongsari dan Genting Sari dilayani oleh Bapak Royanto. Persembahan hari ini kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk sarana penunjang. Majelis Jemaat GKI Wonosobo mengucapkan selamat datang kepada Bapak Widodo Saptianto, Ibu Anugrah Sandi Maharani, Ananda Mata Jiwa Samanta, beralamat di Kemeranggen, Wulungsari, Selomerto, atestasi masuk dari GKJ Bendungan Selomerto. Kiranya keluarga saudara berkenan untuk mengambil bagian dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di Jemaat GKI Wonosobo. Pembinaan Majelis Jemaat GKI Wonosobo pada hari Jumat 20 Juni 2025 pukul 18 di Bina Kasih dilayani oleh Pendeta Upaja Nathanael Katompesi. Warta yang terakhir, jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah dari anggota jemaat, maka pada hari Minggu 22 Juni 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat di GKI Wonosobo Bakal Jemaat Genting Sari akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah oleh Pendeta Upaja Nathanael Katompesi antara Saudara Gloria Aditya Mahardika, putra Bapak Stefanus Paino dan Ibu Sri Marniati, dengan Saudari Widya Ari Sabatini, putri Bapak Sukirno dan Ibu Tatia. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Umat yang terkasih, minggu ini merupakan Minggu Trinitas, di mana umat Kristen berkumpul untuk beribadah dan bersyukur kepada Tritunggal Maha Kudus dalam perayaan yang penuh sukacita. Mari kita sambut dengan berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 314 bait 1 dan 2. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Sumber hidupmu, nunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikaya dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, sang-sang yang datang dalam nama Tuhan dan diterima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kebaktian kita hari ini adalah Allah Trinitas Sumber Kebenaran. Dan tema ini juga mengingatkan akan peran Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Allah Trinitas yang hadir dalam roh kebenaran pada akhirnya akan menjadi sumber hikmat dan sumber kebenaran dalam kehidupan umatnya. Kita akan bersama-sama belajar tentang apa makna perkataan Yesus dan apa yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Saat ini kami datang kepadamu untuk mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan. Ketika kami menjalani hidup kami, terkadang kami masih lebih mengandalkan diri kami. Kami tidak mau mengikuti hikmat dari Tuhan. Terkadang kami juga menutup hati dan pikiran kami, dan kami tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami juga mohon ampun apabila dalam keseharian kami seringkali kami tidak peduli dengan kebenaran. Kami tidak mau memperjuangkan kebenaran. Tolonglah kami agar kami dapat memperbaiki kehidupan kami. Dan tolonglah kami juga sebagai gereja, mampukan kami untuk dapat menyatakan kasih dari Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ku
Kepada setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu jika kami hanya mengandalkan akal pikiran atau pengertian kami sendiri. Karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Dan tolonglah kami juga ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita yang pertama pada sore hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 8 ayat 1 hingga ayat 4, dilanjutkan ayat 22 hingga 31. Amsal pasal 8 ayat 1 hingga 4, dilanjutkan ayat 22 hingga 31. Bukankah hikmat berseru-seru dan pengertian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat tertinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamu aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudra dalam ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dan padang-padangnya, atau debu daratan yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan samudra dalam, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, ketika ia membuat mata air samudra di bawah meluap, ketika ia menentukan batas untuk laut, supaya air tidak melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Aku menjadi kesukaannya setiap hari, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesukaanku. Demikianlah sabda Tuhan. Keagungan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 16 dimulai dari ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Puji Tuhan. Bagaimana perasaannya hari ini Bapak Ibu? Bersukacita? Bersukacita. Ya Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Minggu Trinitas dirayakan setelah Minggu Pentakosta, lalu juga setelah perayaan-perayaan Kristus lainnya. Nah, di dalam Minggu Trinitas ini kita menghayati bagaimana Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus berkarya bersama di dalam kehidupan manusia. Lalu kalau kita perhatikan dari bacaan kita, Bapak Ibu, bacaan kita hari ini, baik dari bacaan Injil maupun dari bacaan yang pertama, hal ini memperlihatkan sebuah relasi yang tidak terpisahkan. Relasi antara Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang berkarya sejak permulaan segala sesuatu. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian ya Bapak Ibu, dalam kisah penciptaan, kata yang digunakan untuk menjelaskan atau menyebutkan sudut pandangnya Allah tidak menggunakan kata saya atau aku, tapi menggunakan kata kita. Makanya Allah menyebutkan baiklah kita menjadikan dan lain seterusnya. Kita. Nah, ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ternyata
Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak pernah terpisahkan. Jadi bukan berarti Sang Bapa muncul duluan ketika zaman penciptaan atau zaman perjanjian lama, lalu zaman perjanjian baru mulai muncul Yesus, setelah itu baru Roh Kudus yang muncul. Jadi seolah-olah munculnya ini terpisah-pisah dan juga berurutan, padahal ketiganya hadir sejak permulaan segala sesuatu. Jadi ini juga menunjukkan bahwa relasinya juga tidak terpisah. Lalu apa yang mau sama-sama kita renungkan hari ini Bapak Ibu? Yang mau sama-sama kita renungkan hari ini adalah apa pengutusan dari Allah untuk kita. Hal ini bisa kita lihat dari perkataan Yesus di dalam bacaan Injil kita Bapak Ibu. Di dalam bacaan Injil Tuhan Yesus mengatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberikan pengutusan kepada para murid. Tapi para murid belum bisa mengerti, belum bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka masih menggunakan akal pikirannya mereka sendiri. Mereka masih menggunakan pengertiannya. Lalu mereka juga masih mengharapkan bisa melihat sosok Sang Bapa itu, lalu sosok Roh kebenaran. Jadi pada saat itu dalam pikiran para murid, mereka masih membatasi hadirnya Allah dalam kehidupan mereka. Kalau kita mengingat di bacaan minggu-minggu sebelumnya, sama juga para murid juga masih menanyakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi mereka masih menganggap ada sosok yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka sentuh sama seperti Yesus. Dan di sini Yesus menjelaskan bahwa mereka belum bisa mengerti sebelum mereka membuka hati dan pikiran mereka dan menerima Roh kebenaran. Karena Roh kebenaran itu yang akan menuntun mereka. Sebab tanpa Roh kebenaran mereka tidak dapat mengerti apa tugas pengutusan mereka dan siapa itu Yesus. Nah, begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita bertanya-tanya ya Bapak Ibu, yang namanya Sang Bapa itu seperti apa sih? Yesus, kalau Yesus kita sudah sering lihat gambarnya, sudah sering lihat ilustrasinya seperti apa. Roh Kudus, nah Roh Kudus ini seperti apa sih bentuknya? Kadang kita pun juga masih sering memikirkan demikian. Lalu kita sering mengkotak-kotakkan. Lalu juga kita sering apa? Kita sering membeda-bedakan. Padahal Allah Trinitas hadir di sepanjang hidup kita. Sudah hadir, sekarang sedang hadir, dan sampai nanti pun akan tetap hadir. Karena relasi Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus itu tidak pernah terpisahkan. Lalu apa yang bisa dilakukan para murid ketika mereka sudah menerima Roh kebenaran itu? Yang bisa mereka lakukan adalah menyatakan kebenaran. Menyatakan kebenaran itu bukan hanya menyatakan tentang siapa Yesus, tapi juga menegakkan nilai-nilai kebaikan, mewujudkan kasih, menyatakan pertolongan Tuhan. Itulah yang bisa dilakukan oleh para murid ketika mereka sudah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 5 tadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di Roma pasal 5, di sini Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma. Paulus mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dengan iman kita bisa menerima kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Dengan iman kita bisa menyatakan
tugas pengutusan dari Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan iman kita bisa mensyukuri bahwa kita telah diciptakan oleh Sang Bapa dengan begitu indahnya. Jadi Paulus mengajak jemaat di Roma untuk mulai membangun iman mereka. Lalu setelah iman itu terbangun, maka jemaat di Roma pun juga bisa menjalankan tugas pengutusan yang sama seperti yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah karya Allah Trinitas di sepanjang kehidupan manusia, di sepanjang kehidupan yang ada di bumi ini. Allah sudah berkarya. Lalu dalam kelas-kelas katekisasi atau dalam diskusi-diskusi Bapak Ibu, pernah ada pertanyaan, Pak, saya dikatain sama teman saya, orang Kristen itu Tuhannya 3. Kenapa orang Kristen Tuhannya 3? Ya saya jawab aja, lah ya bagus dong kalau 3, lebih banyak dari yang lain toh. Wah, berarti lebih kuat. Tapi sebenarnya apakah memang benar-benar Tuhannya orang Kristen itu adalah 3? Ternyata tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap satu, tapi mewujud di dalam 3 pribadi. Lalu juga ada pernyataan yang mengatakan atau untuk menggambarkan konsep Trinitas ini bahwa Sang Bapa itu 100% Allah, Yesus 100% juga Allah, Roh Kudus 100% juga. Berarti Allah itu ada berapa persen? 300%, banyak sekali. Nah, ini juga sebenarnya kurang tepat ya Bapak Ibu. Kalaupun kita mau membahasakannya, ya Sang Bapa itu ya sepenuhnya Allah, Kristus juga sepenuhnya Allah, dan Roh Kudus sepenuhnya juga bagian dari Allah. Nah Bapak Ibu, Profesor Yan Aritonang dalam bukunya menuliskan bahwa dalam Minggu Trinitas kita merayakan kuasa Allah, kemuliaan, panggilan, dan kasih Allah Tritunggal. Siapa Allah Tritunggal? Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya hadir sebagai Allah yang esa, Allah yang tidak terpisahkan. Orang Kristen tidak menyembah 3 Allah, melainkan satu yang esa. 3 pribadi dalam satu substansi yang saling menembus dan saling mendiami dalam suatu tarian ilahi. Dan kalau di tahun-tahun sebelumnya atau beberapa kali kita juga sudah pernah membahas tentang konsep perikoresis Bapak Ibu, di mana Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyatu dalam satu gerakan yang sama. Lalu juga karena kasihnya pada umat manusia, maka kita orang percaya disatukan dalam persekutuan itu. Dan berarti apa? Kita pun juga seharusnya turut bergerak bersama dengan Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam persekutuan Allah Trinitas itu. Jadi kalau kita adalah orang percaya, seharusnya kita pun juga ikut bergerak dalam persekutuan bersama Allah Trinitas. Profesor Yan Aritonang juga mengatakan Allah kita yang esa itu berkarya dan menyampaikan kebenarannya dengan aneka cara. Sebagai Allah Bapa, pencipta dan pemelihara, sebagai Allah Putra hadir dalam diri Yesus Kristus, dan Allah yang menjelma menjadi manusia, Dia rela mati, menderita untuk menyelamatkan kita. Lalu Allah juga hadir di dalam Roh Kudus yang terus-menerus menyertai kita dan memberikan kita hikmat. Dan karena inilah kita harus bersyukur karena semua karya Allah adalah wujud kasih-Nya kepada kita.
Jadi Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Mungkin terkadang kita pernah berpikir atau merasakan di mana Tuhan. Mungkin kita juga pernah bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak hadir? Kenapa Tuhan tidak ada? Kenapa Tuhan terasa jauh sekali? Mungkin kita terkadang pernah bertanya seperti itu. Tapi dari perenungan kita hari ini, dari bacaan-bacaan kita hari ini, kita belajar sesuatu, yaitu sebenarnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu hadir dalam diri kita. Bahkan Allah ada di dalam kita dan kita di dalam Allah. Artinya kita tidak pernah sedetik pun terpisahkan dari kasih Allah. Yang harusnya kita pikirkan adalah, apakah selama ini justru kita yang menjauh dari Tuhan? Apakah justru kita yang selama ini meninggalkan Tuhan? Apakah justru kita yang selama ini tidak mau menyatu dalam persekutuan Allah Trinitas itu? Itulah yang harusnya menjadi pertanyaan dalam diri kita, Bapak Ibu. Jadi untuk setiap kita yang saat ini sedang menghadapi pergumulan dan lain sebagainya, percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, karena kita pun sebenarnya ada di dalam Tuhan. Dan yang paling penting adalah hari ini kita belajar bersama bahwa tugas pengutusan dari Allah Trinitas bagi orang percaya adalah untuk menyatakan kebenaran. Pertanyaannya, sudahkah kita menyatakan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Menyatakan kebenaran bisa diwujudkan melalui berbagai cara, Bapak Ibu. Dalam pekerjaan, dalam aktivitas, kita melakukan yang benar, kita melakukan yang baik, kita menyatakan kasih kepada orang-orang yang kita temui, dan masih banyak lagi caranya untuk menyatakan kebenaran. Apakah kita sudah memperjuangkan kebenaran itu? Dan jangan sampai kita berusaha melampaui Allah. Seperti bacaan-bacaan yang sebelumnya juga, ketika orang Babel berusaha melampaui Allah, mereka binasa. Begitupun dengan kita tidak bisa melampaui Allah. Makanya dalam membahas konsep Trinitas, sebenarnya ya Trinitas itu adalah hakikat Trinitas itu sendiri, dan tidak bisa disederhanakan atau dijelaskan begitu saja. Karena kalau Allah Trinitas bisa disederhanakan dan dijelaskan dengan begitu saja, berarti Allah itu menjadi terbatas. Dan kita membatasi Allah. Kita manusia terbatas, tapi Allah itu tidak terbatas. Dan masih ada ruang-ruang yang memang seharusnya menjadi ruang misteri ilahi. Dan nanti kita baru akan benar-benar mengerti ketika kita sudah bertekun dan kita hadir langsung dalam kemuliaan itu, ketika kita sudah menyatukan atau disatukan dengan Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kemuliaannya yang kekal. Jadi mari kita menyatakan kebenaran dalam hidup kita, perjuangkanlah kebenaran itu, percayalah Roh Kudus memimpin, dan berkaryalah bersama Allah Trinitas. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah mempersatukan kami dalam persekutuan bersama Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajar kami untuk juga mau ikut bergerak bersama Allah, berkarya bersama, dan ajar kami juga untuk dapat menyatakan kebenaran di sepanjang hidup kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan menyertai setiap pelayanan gereja kami ini. Tuhan juga yang menolong agar gereja ini dapat menjadi gereja yang berdampak, yang bisa menjadi berkat dan juga bisa mewujudkan kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin kami, berikan hikmat agar setiap kebijakan, peraturan dan lain sebagainya bisa membawa dampak yang baik bagi masyarakat. Untuk setiap kasus-kasus korupsi yang belum terungkap, untuk kerusakan alam akibat pertambangan besar-besaran, pembukaan lahan yang tidak semestinya, kiranya Tuhan menolong agar alam bangsa ini bisa dapat bertumbuh dan menjadi alam yang bisa menjadi tempat bernaung bagi umat manusia. Saat ini kami pun berdoa untuk setiap kami atau saudara-saudara kami yang saat ini tengah bergumul karena sakit penyakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang saat ini tengah menghadapi pergumulan berat, setiap kami yang saat ini tengah merasa sedih, merasa kecewa, putus asa atau bahkan sedang merasa marah. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang tengah merindukan keharmonisan dan pasangan-pasangan suami istri yang tengah merindukan hadirnya buah hati di dalam kehidupan pernikahan. Kiranya Tuhan menolong kami, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang hadir dan pertolongan Tuhan nyata, serta waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Ajar kami untuk mau berpengharapan dan tetap setia menjaga iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dikumpulkan dalam kantong yang diedarkan. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR code yang ditempelkan pada tiap bangku menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Adapun nas pengantar persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bersyukur Tuhan pada kesempatan saat ini Tuhan kami bersama-sama boleh hadir di tempat ini. Terkhusus Tuhan kami mengucap syukur atas setiap berkat yang senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami satu persatu melalui setiap usaha pekerjaan kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur pada saat ini kami boleh mempersembahkan berkat yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Biarlah persembahan yang telah terkumpul pada saat ini Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga boleh menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini Tuhan, khususnya di GKI Wonosobo. Biarlah semua yang terkumpul ini senantiasa Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai. Tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan kita mulai ketika kita keluar dari tempat ini. Mari menyatakan kebenaran dan berkarya dalam persekutuan bersama Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terima berkat dari Tuhan. Allah Sang Sumber Pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan.